Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Nanang Otomotif dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nanang Otomotif. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang cairan radiator teman-teman. Apa sih fungsi cairan radiator di dalam sistem pendingin? Lalu cairan apa yang bagus atau cocok digunakan untuk cairan radiator? Coolant atau air biasa? Nah, jika teman-teman masih bingung ataupun bimbang dalam menentukan cairan radiator, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, saya membuat video ini karena saya terinspirasi dari salah satu subscriber saya yang menggunakan akun YouTube yang bernama Puji Haryanto, teman-teman. Nah, saya terinspirasi dari beliau karena beliau menanyakan kepada saya tentang cairan radiator yang saya gunakan, dan beliau bimbang ingin menggunakan cairan radiator apa, air biasa atau coolant. Nah, karena beliau mendapat informasi jika dari air biasa dan ingin berpindah ke coolant itu akan merusak blok mesin, dan itu menurut saya kurang pas. Nah, oke teman-teman, langsung saja saya bacakan untuk komentarnya ya. Nanti akan saya jelaskan setelah saya membaca komentarnya. Nah, jadi beliau berkomentar di salah satu video saya yang ini. Nah, teman-teman sudah nonton belum yang ini? Nah, jika teman-teman belum nonton yang ini, silakan teman-teman tonton video saya yang ini. Nah, dia berkomentar seperti ini. Sampean sendiri pakai air radiator apa, Gan? Maksudnya, Anda sendiri memakai air radiator apa, Gan? Nah, itu pertanyaan pertanyaan beliau ke saya. Nah, lalu saya menjawab di sini begini. Ini mobil om saya, jadi ini mobil yang saya gunakan record setiap hari, itu bukan mobil saya pribadi ya teman-teman, melainkan itu mobil om saya. Nah, lanjut. Ini mobil om saya, untuk air radiatornya masih pakai air yang biasa dibuat air minum sehari-hari. Sebenarnya pakai coolant itu lebih baik, berhubung belum punya uang dan belum ada waktu untuk nguras radiator, jadi ya pakai air minum aja dulu, hehehe, itu jawab saya. Tapi untuk cairan radiator yang saya gunakan pada mobil om saya yang saya gunakan record setiap hari itu sudah diganti dengan coolant, teman-teman. Jadi teman-teman insya Allah tidak meragukan video saya ini. Nanti akan saya tunjukkan rekotan air coolant di mobil om saya. Oke. Nah, lalu setelah saya jawab seperti itu, beliau balas lagi komentar saya seperti ini. Saya malah bimbang kan mau ganti coolant. Banyak yang bilang kalau beralih ke coolant blok mesin dan silinder head akan rusak kan. Nah, seperti itu. Dia bilang seperti itu. Nah, teman-teman garis bawah yang ini, teman-teman. Banyak yang bilang kalau beralih ke coolant blok mesin dan silinder head akan rusak. Ini teman-teman garis bawahi dan nanti akan saya simpulkan di akhir ini teman-teman ya, setelah membaca komentar ini. Nah, lalu saya balas lagi. Jadi begini bang, memang ada sebagian besar orang bilang begitu, tapi ada juga yang bilang itu kurang benar. Kalau menurut saya itu tidak ada resiko dalam hal penggantian air biasa dengan coolant. Nah, jika ada yang bilang dapat merusak radiator atau pompa, bahkan blok mesin dan silinder head, itu kemungkinan kondisi radiatornya sendiri itu sudah rusak parah. Nah, nanti insya Allah akan saya singgung sedikit mengenai hal ini di video saya selanjutnya. Itu jawab saya. Lalu dia membalas lagi, siap Gan, saya udah ganti silinder head, terus ganti radiator juga, mau beralih ke coolant jadi ragu dan gak berani. Ya rata-rata menganjurkan air terus, dan jika pakai coolant bisa rontok blok mesinnya Gan. Nah, ini teman-teman yang mungkin menurut saya salah paham, terdapat salah paham di sini teman-teman.
ya. Nah, ini mulai saya singgung ya. Mulai dari awal komentar hingga akhir komentarnya. Nah, tapi sebelum saya menyinggung, saya mau memberitahu fungsi cairan radiator. Nah, fungsi cairan radiator itu untuk meredam panas mesin, teman-teman. Ya. Ini, water coolant radiator adalah meredam fungsinya ya. Adalah meredam panas pada mesin. Nah, ini meredam panas pada mesin. Nah, air radiator pada motor atau mobil biasanya menggunakan bahan molekul cairan yang didesain untuk meredam panas. Cairan radiator itu akan berfungsi jika kondisi mesin itu sudah berada di posisi atau di dalam keadaan yang panas. Nah, cairan tersebut itu akan berjalan melalui pipa selang yang mengarah kepada blok mesin, teman-teman. Seperti itu. Ya. Itu untuk fungsi cairan radiator. Fungsi water coolant. Nah, ini. Coolant radiator atau pokoknya ini sama saja dengan cairan radiator. Ya. Itu untuk fungsi cairan radiator. Nah, selanjutnya kita singgung komentar dari Bang Puji Haryanto. Ya, ini tadi yang pertama, sampean sendiri pakai air radiator apa? Nah, saya ulang lagi ya. Dan saya beritahu kepada teman-teman semua, jika mobil yang saya gunakan itu bukan mobil saya pribadi, teman-teman, melainkan itu mobil om saya, ya. Dan untuk cairannya sendiri itu sebelumnya itu menggunakan air biasa, tapi sekarang sudah diganti dengan coolant, teman-teman, ya. Sudah diganti dengan coolant. Seperti itu. Jadi itu bukan mobil saya pribadi, dan untuk cairannya itu memang awalnya itu menggunakan air biasa dan sekarang sudah diganti dengan coolant. Nah, jika teman-teman tidak percaya, nanti saya berikan videonya. Atau teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini adalah videonya ya. Nah, teman-teman lihat itu hijau coolant atau air biasa ya. Nah, lalu kita singgung komentar yang kedua. Saya malah bimbang kan mau ganti coolant. Banyak yang bilang kalau beralih ke coolant, blok mesin dan silinder head itu akan rusak. Nah, ini teman-teman ya, yang menurut saya kurang tepat. Dan ini pun sudah saya klarifikasi di beberapa bengkel di terdekat rumah saya ya. Nah, ini untuk beralih dari air biasa ke coolant itu tidak berpengaruh sama sekali kepada silinder blok mesin ataupun silinder head, teman-teman. Bahkan radiator dan pompa sendiri itu tidak berpengaruh ya, asalkan teman-teman melakukan pergantiannya itu dengan benar. Nah, bagaimana pergantian yang benar? Nah, jika teman-teman itu pertamanya itu menggunakan air biasa atau air mineral dan ingin mengganti dengan coolant, teman-teman sebaiknya melakukan pembersihan terlebih dahulu di dalam radiator dan juga blok mesin, teman-teman semua. Atau bisa disebut dengan menguras radiator ya. Jadi sebelum teman-teman gantinya dengan coolant, itu teman-teman harus menguras radiator teman-teman terlebih dahulu, dan harus bersih ya, jangan sampai masih ada kerak-kerak atau kotoran. Nah, bagaimana cara membersihkan kerak yang ada di dalam? Nah, teman-teman bisa tonton video-video yang ada di YouTube, itu sudah banyak, teman-teman, cara menguras radiator dan cara membersihkan kerak yang ada di dalam radiator, itu sudah banyak di YouTube, teman-teman bisa saksikan ya. Nah, jadi kesimpulannya itu tidak akan merusak, teman-teman. Tidak akan merusak. Malah lebih baik jika teman-teman itu menggunakan air biasa, itu teman-teman lebih baik berpindah ke coolant ya. Karena apa? Karena air biasa itu mengandung mineral, teman-teman. Dan mineral yang terkandung di dalam air biasa atau air minum itu akan menimbulkan kerak atau karat di dalam blok mesin, teman-teman. Jadi jika blok mesin itu sudah berkarat, lalu karatnya itu ada yang ada yang tercecer atau lepas dari blok mesin, itu akan terserap naik, teman-teman, hingga memasuki termostat. Nah, nanti
lama kelamaan jika karat itu naik keserap oleh termostat, maka termostat itu juga akan ikut bergerak teman-teman. Ya, termostat itu akan ikut bergerak. Nah, dan ujungnya jika termostat itu sudah bergerak atau berkarat, untuk fungsionalnya sendiri itu pun berkurang, sehingga bisa mengakibatkan termostat macet. Katup termostat itu tidak bisa bergerak atau macet, dan ujung-ujungnya itu akan membuat mesin mobil teman-teman semua itu cepat overheat atau panas mesin teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jika teman-teman masih menggunakan air biasa, lebih baik teman-teman segera beralih ke coolant. Tapi itu tergantung teman-teman sendiri ya. Memang kalau dipikir harga coolant dan air biasa itu sangatlah jauh teman-teman. Untuk air biasa teman-teman bisa temukan di sekitar teman-teman semua. Tapi kalau untuk coolant teman-teman harus beli teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan untuk pergantian dari air biasa ke coolant itu tidak ada masalah sama sekali jika pergantian teman-teman itu benar. Ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu kita singgung komentar yang ketiga. Nah, belum. Saya mau klarifikasi jawaban saya mengenai komentar yang kedua ya. Jadi yang ini, memang ada sebagian besar orang yang bilang begitu, tapi ada juga yang bilang itu kurang benar. Nah, memang bagi sebagian besar orang itu mengiranya seperti itu teman-teman. Tapi ada juga yang berpendapat berbeda teman-teman. Ya seperti itu tadi. Perpindahan dari air biasa ke coolant itu tidak ada pengaruhnya sama sekali jika perpindahan atau penggantian itu teman-teman lakukan dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, kalau mungkin ada yang bilang sudah mau mengurasnya ya. Kalau ada yang bilang dia memakai air biasa dan berganti ke coolant, dan itu pun sudah dikuras radiatornya, tapi masih aja terjadi overheating atau bahkan merusak komponen-komponen sistem pendingin, itu kemungkinan ya teman-teman, ini hanya kemungkinan saja. Kemungkinan radiatornya sendiri, radiator beliau itu sudah rusak teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya, jika teman-teman sudah melakukan pergantian dengan benar dan masih aja ada kesalahan ataupun masih aja terjadi overheating atau bahkan kerusakan dalam sistem pendingin, itu mungkin kondisi dari radiator teman-teman itu memang sudah rusak dan itu harus diganti teman-teman. Untuk radiatornya ya, untuk radiatornya wajib diganti jika kerusakannya memang sudah parah, seperti itu. Nah, lalu kita singgung komentar yang ketiga ya. Komentar yang ketiga, siap kan? Kemarin saya sudah ganti silinder head, terus ganti radiator juga. Mau beralih ke coolant jadi ragu. Rata-rata menganjurkan air terus. Dan jika pakai coolant bisa rontok blok mesinnya. Nah, yang pertama saya singgung yang ini. Ya, yang kalimat pertama. Kemarin saya sudah ganti silinder head, terus ganti radiator juga. Nah, ini teman-teman. Untuk mengganti silinder head dan juga ganti radiator itu tidak murah teman-teman ya. Menurut saya, daripada teman-teman itu ragu lalu membeli silinder head dan radiator, itu teman-teman mending ke bengkel, tanya-tanya, klarifikasi jika saya dari air biasa ke coolant itu gimana, apakah merusak atau gimana ya. Jangan ragu-ragu teman-teman, karena pada dasarnya sendiri, SOP-nya sendiri, mobil itu di dalam radiatornya itu memakai coolant teman-teman. Bahkan pengeluaran dari pabrik itu rata-rata diisi dengan coolant teman-teman ya, bukan air biasa. Seperti itu. Jadi jika teman-teman mengganti silinder head dan ganti radiator, itu memang lebih bagus sih. Bagusnya silinder head dan radiator teman-teman itu menjadi baru lagi, seperti itu. Tapi sayang uang teman-teman semua ya. Yang seharusnya ini semisal harga coolant itu 100.000 atau bahkan 150.000,
ya itu sudah dapat coolant. Tapi jika teman-teman ragu, teman-teman membeli apa tadi, silinder head dan juga ganti radiator, itu bahkan lebih mahal lagi teman-teman. Jika teman-teman jumlahkan uang untuk membeli silinder head dan juga radiator, itu jika teman-teman jumlahkan lalu teman-teman uangkan, dan untuk membeli coolant sudah dapat berapa coolant, itu sudah banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman harus teliti teman-teman dalam hal ini teman-teman ya. Teman-teman harus, jika teman-teman itu belum masih bingung, teman-teman bisa tanyakan ke bengkel-bengkel atau baik bengkel resmi ataupun bengkel-bengkel lain di dekat rumah teman-teman semua ya. Jadi jika ya seperti yang dilakukan oleh Bapak atau siapa ini, Bapak Puji Haryanto ini, menurut saya ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ini kalau benar-benar rusak radiatornya ini memang nggak apa-apa. Tapi kalau nggak terjadi apa-apa tapi membeli silinder head dan juga ganti radiator, ini wah membuang uang teman-teman ya. Bisa jadi silinder headnya kotor dan itu bisa dibersihkan karena beliau kemungkinan dia masih menggunakan air mineral teman-teman, dan air mineral itu ya tadi memiliki mineral, sehingga mineral yang terkandung di air yang digunakan oleh bapak ini itu menimbulkan karat di dalam blok mesin dan juga silinder headnya, dan ini pun bisa dibersihkan sebenarnya teman-teman dengan cara mengurasnya seperti itu. Nah lalu untuk ganti radiator ini mungkin ya radiatornya entah rusak entah gimana ya, tapi memang bapak ini sudah bimbang sekali. Daripada salah langkah mending beli yang baru. Ini memang sudah tepat sih daripada salah langkah ya kan. Oke, ini untuk yang kalimat pertama. Lalu kita singgung yang kalimat kedua, mau beralih ke coolant jadi ragu dan nggak berani. Nah ini teman-teman ya, ini menurut saya nggak perlu sih teman-teman memiliki rasa ragu dan nggak berani. Ini sebenarnya nggak apa-apa ya Pak ya, untuk Bapak Puji Haryanto ini nggak apa-apa Pak ya. Pergantian air biasa ke coolant itu tidak pengaruh, asalkan pergantiannya itu dengan benar ya. Dan jika masih berpengaruh, mungkin dari radiator Bapak sendiri itu memang sudah bermasalah parah Pak, seperti itu. Nggak perlu ragu dan nggak perlu takut ya kalau mau mengganti cairan biasa ke air mineral ke coolant, nggak perlu takut. Yang penting pergantiannya benar sesuai SOP, harus mengurasnya terlebih dahulu hingga kerak-kerak yang ada di dalam blok mesin itu hilang. Nah lalu yang kedua ini, yang ketiga, rata-rata menganjurkan air terus. Ini semua untuk pendapat semua orang itu memang beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang kadang berpendapat A dan yang lain B dan bahkan yang lain C juga. Tapi nggak apa-apa sih untuk Bapak Puji, jika masih ingin menggunakan air biasa nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya sarankan menggunakan coolant ya Pak. Itu tidak akan mengganggu atau bermasalah kepada blok mesin dan juga silinder headnya, asalkan dikuras dengan bersih. Nanti Bapak jika mau menguras itu beli apa itu namanya, seperti garam, tapi itu bukan garam teman-teman, itu untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam blok mesin dan juga silinder head atau bahkan di dalam radiator. Itu untuk cara mengurasnya teman-teman bisa tonton di YouTube, itu banyak sekali teman-teman ya cara menguras radiator. Lalu ini, dan jika pakai coolant biasanya jika pakai coolant bisa rontok blok mesinnya. Nah ini teman-teman ya, yang membuat orang-orang itu menjadi bimbang itu yang ini teman-teman. Jika pakai coolant bisa rontok blok mesinnya. Nah ini yang membuat orang-orang bimbang itu ya ini. Nah padahal ya jika kita mempercayai ini, kita beralih ke pabrikan teman-teman ya. Jika memakai coolant itu bisa merontokkan blok mesin, kenapa di pabrikan di awal keluar dari pabrik itu mobil malah diisi dengan coolant? Kenapa nggak air biasa atau air AC seperti itu ya? Jadi untuk hal ini kurang pas teman-teman menurut saya ya. Saya tidak menyalahkan ya, saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang sependapat dengan ini ya. Jika pakai coolant bisa rontok blok mesinnya ya. Jika ini
membuat rontok blok mesin, kenapa dari pabrikan itu memakai coolant? Kenapa di SOP itu harus memakai coolant seperti itu, teman-teman? Jadi ini tidak kurang tepat menurut saya ya. Menurut saya kurang tepat. Coolant itu sebenarnya nggak bermasalah, teman-teman. Sebenarnya untuk coolant itu menurut saya lebih bagus, teman-teman, daripada air mineral biasa. Memang air mineral itu sangatlah murah daripada coolant, karena untuk air mineral itu bisa kita dapatkan sehari-hari di sekitar kita. Seperti itu. Ya. Jadi itu ya, untuk fungsinya tadi seperti itu. Dan untuk klarifikasi atau singgungan atas komentar Pak Puji, saya tidak menyalahkan Pak Puji, tapi saya berterima kasih kepada Pak Puji telah mau bertanya lewat komentar. Itu saya sudah berterima kasih, karena saya senang, teman-teman, jika diberi pertanyaan seperti ini, teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan teman-teman komen di kolom komentar ya. Lalu untuk cairan yang yang cocok digunakan untuk radiator itu tadi, teman-teman, coolant ya. Saya sarankan memakai coolant, jangan air biasa. Tapi itu semua tergantung kepada teman-teman semua ya. Jika masih ingin menggunakan air ya silakan, kalau mau berganti ke coolant silakan. Asalkan jika ingin berganti ke coolant ya itu tadi, cara menggantinya harus benar ya, harus dikuras terlebih dahulu untuk radiatornya. Oke, mungkin durasinya sudah cukup lama juga, dan juga sudah kehabisan kata-kata saya, masih sudah bingung ini mau ngomong apa lagi. Mungkin cukup di sini video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman like video ini, dan jika tidak suka dengan video ini, silakan teman-teman dislike video ini. Jangan lupa komentar, share, and subscribe. Oke, saya Nanang Otomotif. Thanks for watching and see you in next video.